Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irhana Indah Zulfa, NIM H72218023. Di sini saya akan menyampaikan mengenai proyek ujian akhir semester saya yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Stres Mahasiswa Saat Kuliah Online Terhadap Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK, Studi Kasus Mahasiswa Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Mata kuliah Teknik Sampling dengan dosen pengampu yaitu Bu Hani Haulasari, MSI. Yang pertama, mengenai pendahuluan yang akan dibahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Sejak awal tahun 2020, terjadi wabah COVID-19 yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan secara online. Hal ini juga terjadi pada mahasiswa matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Indeks prestasi kumulatif atau IPK sangat erat kaitannya dengan mahasiswa, di mana IPK ini dapat merepresentasikan kualitas hasil mahasiswa selama menempuh pendidikan di masa perkuliahan. Sebelumnya, Ahmad Fauzi ini pernah berpendapat melalui judul Tingkat Stres Mahasiswa dengan Tugas yang Diberikan pada Masa Pandemi COVID-19. Ahmad Fauzi ini merasa bahwa dia lebih merasa stres dengan tugas yang diberikan di masa pandemi ini dibandingkan dengan masa sebelum pandemi ini. Sehingga saya dalam penelitian ini akan menganalisis pengaruh tingkat stres mahasiswa saat kuliah online terhadap indeks prestasi kumulatif atau IPK. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rancangan sampling yang tepat pada penelitian ini. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara tingkat stres terhadap IPK. Lalu tujuan, yang pertama, untuk mengetahui rancangan sampling yang tepat pada penelitian ini. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara tingkat stres terhadap IPK. Lalu manfaat, yang pertama, memperoleh rancangan sampling yang tepat pada penelitian ini. Yang kedua, memperoleh hasil apakah terdapat pengaruh antara tingkat stres terhadap IPK. Yang kedua, sumber data. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah jenis data primer. Data diperoleh melalui kuesioner menggunakan Google Form dengan target mahasiswa matematika angkatan 2018 sampai 2020 UIN Sunan Ampel Surabaya. Terdapat 3 jenis pertanyaan, yaitu mengenai data diri responden, data IPK, dan pertanyaan mengenai tingkat stres pada mahasiswa saat kuliah online sejumlah 12 pertanyaan. Pada setiap pertanyaan terdapat 4 pilihan, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pada masing-masing pilihan ini memiliki bobot atau nilai yang memiliki range dari sangat setuju sampai tidak sangat setuju, itu range-nya 5 sampai 1. Ini sampelnya saya tunjukkan pada tabel berikut. Terdapat 60 responden yang mengisi kuesioner tersebut dengan data IPK dan total skor tingkat stresnya sebagai berikut. Yang ketiga, pembahasan yang akan dijelaskan mengenai mapping, analisis deskriptif, taksiran interval, serta regresi linear sederhana. Pada penelitian ini digunakan sampling acak stratifikasi untuk pengambilan data sampel. Stratum yang digunakan itu berdasarkan data IPK yang dibentuk menjadi 5 stratum. Untuk pembentukan stratum ini menggunakan panduan dari buku Aswar untuk intervalnya. Sehingga dapat dilihat pada tabel berikut untuk jumlah N ini merupakan N besar ini merupakan populasi, N ini merupakan
populasi pada setiap stratum. Jadi pada stratum pertama ini terdapat 2 orang, stratum kedua terdapat 14, dan seterusnya. Lalu kemudian dihitung variansi pada setiap stratumnya. Kemudian, nah ini untuk perhitungan berapa banyak sampel yang akan diambil. Dari 60 data tadi, berapa banyak sampel yang akan diambil dengan menggunakan sampling acak stratifikasi. Rumusnya sebagai berikut, di mana NI ini merupakan populasi pada tiap stratum, lalu ini merupakan variansnya pada setiap stratum, ini populasi semua data, D ini merupakan didapat dari hitungan ini. D sama dengan B kuadrat per 4, dengan B yang saya pakai adalah 1,2, sehingga D adalah 0,36. Lalu N ini populasi tiap stratum, ini varian setiap stratum. Lalu dihitung, didapatkan N sama dengan 37. Sehingga sampel yang akan diambil sebanyak 37 data. Selanjutnya, menghitung berapa banyak sampel yang akan diambil pada tiap stratum. Rumusnya seperti ini. N kecil I ini berarti data sampel tiap stratumnya. N ini data sampel pada semua stratum. N besar I data populasi pada tiap stratum. N besar ini data populasi pada seluruh stratum. Sehingga didapatkan sampel pada stratum pertama sebanyak 1, pada stratum kedua sebanyak 9, dan seterusnya. Lalu kemudian ini tabelnya supaya lebih jelas. Jadi pada stratum pertama diambil 1, stratum kedua 9, 3, 20, stratum 4, 6, dan terakhir 1. Nah, kan sudah diketahui berapa banyak sampel yang akan diambil pada tiap stratum. Selanjutnya, data mana saja yang akan diambil. Nah, itu menggunakan sampling acak sederhana. Nih, sampling acak sederhana. Nah, cara pengambilannya di sini menggunakan tabel acak 1000 random digit. Saya menggunakan acuan data itu diambil pada mulai baris 1, kolom 1, dengan arah vertikal dari digit terakhir. Jadi mulainya dari baris 1, kolom 1, lalu arahnya vertikal, jadi ke bawah sampai sini, terus balik ke atas, sampai sini, dengan digit terakhir. Jadi lihatnya dari belakang sini. Jadi misal pada stratum kedua ini kan populasinya ada 14, tapi yang diambil 9. Jadi range datanya kan 1 sampai 14, yang diambil cuman 9 data untuk sampelnya. Nah, dilihat dari sini, ini kan lebih dari 14 lebih ini. Ini kan kurang dari 14, jadi diambil. Untuk stratum kedua, 11, lalu 14, lalu 1, ya datanya diambil kayak gini sampai jumlahnya ada 9 data. Lanjut, ini untuk mappingnya supaya gampang lihatnya. Jadi kan stratum pertama
stratum kedua, stratum 3, 4, dan 5. Nah, pada stratum pertama, populasinya ada 2, tapi sampel yang diambil cuma 1. Ini mana ya mouse-nya? Oh, ini kecil. Ini NI-nya ada 2, NI-nya kan 1, ada 1. Ini N besar 2 sama dengan 14, tapi sampel yang diambil ada 9, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada analisis deskriptif mengenai data tingkat stres tadi. Ini tabelnya. Lalu di sini ada tabel untuk menunjukkan presentasenya. Selanjutnya, taksiran interval. Untuk menghitung taksiran interval rata-rata, rumusnya sebagai berikut, Y bar plus minus B, di mana Y bar ini merupakan estimasi rata-rata, B ini rumusnya didapatkan dari 2 dikali akar V tau pi Y bar. Nah, V tau pi Y bar ini merupakan estimasi varians rata-rata. Ya, jadi dihitung, Y barnya ketemu 34,41, V tau pi Y bar ketemu 0,26. Lalu dimasukkan taksiran interval rata-ratanya ketemu 34,41 plus minus 1,04. Dengan batas atasnya ini 34,41, batas bawahnya 1,04. Nah, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen atau variabel terikat dengan variabel independen atau variabel bebas dapat digunakan regresi linear sederhana. Variabel dependen ini variabel Y, lalu variabel independen ini merupakan variabel X, di mana dalam penelitian ini Y ini merupakan data IPK, lalu X ini merupakan data tingkat stres. Tingkat stres mahasiswa. Nah, persamaan regresi Y sama dengan A plus BX, di mana A dan B itu merupakan koefisien. A itu intercept, A ini intercept, B ini slope. Lalu perhitungan ini saya menggunakan bantuan software Excel. Di sini dapat dilihat merupakan outputnya. Untuk membentuk persamaannya, jadi Y sama dengan A tadi kan intercept. Jadi interceptnya ini, slope-nya ini 3,514 dikurangi 0,02 X. Nah, persamaan ini dapat diartikan kalau X-nya ini meningkat sebanyak 1 unit, maka Y ini akan berkurang sebanyak 0,02. Lalu selanjutnya dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah koefisien regresi yang tadi itu signifikan atau tidak. Artinya apakah variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Di sini ada H0 yang merupakan tidak terdapat pengaruh antara skor tingkat stres mahasiswa matematika angkatan 2018-2020 saat kuliah online terhadap IPK. Lalu ada H1, artinya terdapat pengaruh antara skor tingkat stres mahasiswa matematika angkatan 2018-2020 UINSA saat kuliah online terhadap IPK. Nah, untuk mengambil keputusannya, ada syaratnya. Jika nilai signifikansi itu lebih kecil dari
probabilitas biasanya dipakai 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Nah, kita lihat dari tabel hasil tadi kan hasilnya signifikansi itu 0,335. 0,335, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mengambil keputusannya H0 diterima. Jadi tidak terdapat pengaruh antara tingkat stres mahasiswa matematika terhadap nilai IPK. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Igede Purnawinadi yang membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 pada prestasi belajar mahasiswa keperawatan terhadap tahap akademik. Nah, di penelitian ini menunjukkan bahwa IPK saat situasi pandemi itu menghasilkan lebih banyak kategori yang berprestasi dibandingkan sebelum pandemi. Ya, sekian presentasi saya mengenai hasil proyek ujian akhir semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.